Kita kan sering banget ya terobsesi sama yang namanya rapi dan teratur. Tapi gimana kalau ternyata kekacauan, ya sesuatu yang berantakan, justru jadi kunci buat kreativitas dan kesuksesan? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide yang lumayan provokatif ini dari bukunya Tim Hartford, Messy. Oke, biar kita makin paham, yuk kita mulai dari sebuah cerita. Cerita tentang sebuah piano yang nyaris banget menghancurkan sebuah konser legendaris. Settingnya di Gedung Opera Cologne, tanggal 27 Januari 1975, ada seorang promotor, usianya baru 17 tahun, namanya Vera Brandes. Dia ini berhasil loh ngundang pianis jazz legendaris Keith Jarrett buat konser improvisasi yang tiketnya ludes terjual. Tapi ada satu masalah yang super besar. Pianonya bener-bener sebuah bencana. Dan ini bukan masalah sepele ya. Bayangin deh, pianonya itu Bosendorfer, kecil banget buat aula yang isinya 1.400 orang, terus suaranya fals parah, beberapa tuts hitam di tengah nggak berfungsi sama sekali, dan pedalnya macet. Wah, ini sih mimpi buruk buat pianis manapun. Jelas aja, Jarrett langsung nolak main, tapi si Vera ini nggak nyerah. Dia mohon-mohon ke Jarrett di tengah hujan, sampai akhirnya Jarrett kasihan dan setuju. Dia bilang, jangan pernah lupa, ini cuma buat kamu. Terus apa yang dia lakuin dengan instrumen yang rusak ini? Nah, karena pianonya jelek, dia terpaksa mukul tutsnya keras-keras biar suaranya kedengeran. Dan justru dari situlah lahir suara perkusi yang unik banget yang malah jadi karya paling dia cintai. Rintangan yang ada malah jadi peluang emas. Kisah ini kan pas banget buat ngegambarin argumen utama dari buku ini. Kalau gangguan yang berantakan itu justru bisa mendorong kita jadi luar biasa. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih cara kerjanya? Jadi gini, poin utamanya itu, kalau kita terlalu rapi, kita cenderung melakukan pendakian bukit. Maksudnya, kita cuman bikin perbaikan-perbaikan kecil yang aman. Hasilnya, kita mungkin nyangkut di puncak yang lumayan bagus aja, bukan yang terbaik. Nah, sebaliknya, kekacauan itu maksa kita buat melakukan lompatan acak. Emang sih berisiko, tapi justru dari situ bisa muncul terobosan kreativitas yang nggak kepikiran sebelumnya. Ngomong-ngomong soal gangguan yang berantakan, ada satu masternya nih, musisi dan produser Brian Eno. Pasti tahu kan? Dia yang kerja bareng David Bowie, U2, sampai Coldplay. Jadi, buat mancing kreativitas, Eno ini punya jurus namanya strategi miring. Ini tuh setumpuk kartu isinya instruksi aneh-aneh. Misalnya, tonjolkan kekurangannya, atau tukar peran instrumen. Bisa kebayang nggak sih, tiba-tiba gitaris disuruh main drum. Sesi rekamannya jadi kacau balau, kedengerannya hancur. Tapi, justru dari kekacauan itulah lahir beberapa album paling keren dekade itu. Intinya, sensasi dari gangguan yang berantakan ini adalah itu memaksa kita keluar dari zona nyaman, keluar dari kebiasaan kita. Kita jadi lebih waspada, lebih sadar, dan disitulah keajaiban bisa terjadi. Nah, yang seru banget, prinsip ini tuh nggak cuma berlaku di studio musik loh. Yuk kita lihat gimana kekacauan ini bekerja di level tim, di tempat kerja, dan bahkan dalam strategi. Oke, soal kerja tim ada dua jenis koneksi nih. Yang pertama, ikatan yang rapih. Ini tim yang solid banget, fokus, cocok buat ngerjain tugas yang udah jelas. Tapi ada juga jembatan yang berantakan. Nah ini nih yang menghubungkan orang-orang dari latar belakang beda-beda. Dan justru koneksi kayak gini yang penting banget buat inovasi dan nemuin solusi-solusi baru yang nggak kepikiran. Konsep yang sama juga berlaku di tempat kerja kita. Coba deh kita bandingin kantor yang super teratur sama kejeniusan yang lahir dari kekacauan di gedung 20-nya MIT. Di gedung 20 ini kekacauan fisiknya itu disengaja. Ini bangunan sementara yang murah di mana orang-orang bebas bongkar pasang tembok sesuka hati. Hasilnya campur aduk yang aneh banget. Lab akustik sebelahan sama bengkel perbaikan piano, klub kereta api model satu gedung sama kantornya ahli bahasa Noam Chomsky. Nah, pertemuan-pertemuan gak sengaja kayak gini yang bikin ide-ide baru bermunculan dan bikin tempat ini jadi salah satu ruang paling inovatif di abad ke-20. Dan ternyata, kekacauan itu bisa jadi senjata loh. Ada konsep dari ahli strategi militer John Boyd, namanya siklus OODE. Kuncinya adalah, kamu harus bisa menyelesaikan siklusmu lebih cepat dari lawan. Dengan sengaja menciptakan kekacauan dan bergerak cepat di dalamnya, kamu bisa bikin lawan yang lebih lambat dan rapi jadi lumpuh. Gimana caranya? Gini, strateginya adalah masuk ke siklus lawan. Pertama, kamu ciptakan situasi yang kacau, cepat dan gak terduga. Ini maksa lawanmu buat berhenti dan mikir, ini ada apa?
Nah, pas mereka lagi bingung-bingungnya, kamu udah bergerak lagi. Ulangi terus, bikin mereka reaktif dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ini taktik yang dipakai Jenderal Erwin Rommel sampai Jeff Bezosnya Amazon. Mereka jago banget bikin kekacauan yang nggak bisa diatasi sama pesaingnya. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Nah, ini membawa kita ke cerita penutup yang menurut saya kuat banget. Cerita tentang salah satu orang yang seharusnya paling teratur dalam sejarah. Orang ini adalah Benjamin Franklin. Kita kenal dia sebagai penemu, diplomat, salah satu pendiri Amerika. Tapi dia punya satu kegagalan besar. Salah satu dari 13 kebajikannya adalah keteraturan. Dia bilang, biarkan semua barangmu punya tempatnya sendiri. Ironisnya, dia nggak pernah bisa bikin mejanya atau buku hariannya rapi. Dan ini bikin dia kesal seumur hidupnya. Dia menganggap ini sebagai kekurangan karakternya. Bayangin, selama 60 tahun, dia nyoba dan gagal buat jadi orang yang teratur. Tapi, coba deh kita pikir bareng-bareng. Apa hidupnya yang super produktif itu bakal lebih baik kalau dia habisin lebih banyak waktu buat beres-beres kertas? Nah, ini dia poin kuncinya. Tujuannya itu bukan buat jadi jorok atau berantakan, tapi untuk sadar kalau ngejar kerapian terus-menerus itu bisa jadi jebakan. Yang paling penting adalah jadi efektif, bukan sekedar rapi. Dan kadang itu artinya kita harus berani merangkul kekacauan. Jadi pertanyaannya buat kita semua, piano yang nggak bisa dimainin, apa sih yang lagi kamu hindari sekarang? Tantangan atau situasi berantakan apa dalam hidup kamu yang mungkin justru memegang kunci buat terobosan kamu selanjutnya?